Target kita untuk melakukan pencatatan pendaftaran hak kekayaan intelektual di Papua untuk tahun 2021 sebanyak 100 bisa tercapai. Tentu hal ini bisa kita lakukan dengan percepatan kinerja, speed up, tapi juga langsung menjemput bola dari. Terima kasih ya sama Pak Kanwil Hukum dan HAM yang telah menjelaskan kita tentang bagaimana manfaat dari hak kekayaan intelektual, dan ternyata memang selama ini informasi ini tidak kita dapat di pemerintah Provinsi Papua. Dan saya atas nama Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Pak Sekda, Pak Sis. Menjawab tantangan hak kekayaan intelektual, pemerintah daerah Provinsi Papua siap bersinergi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Paparan Kakanwil Kemenkumham Papua Antonius M. Ayurbaba menimbulkan banyak inspirasi bagi pemerintah Provinsi Papua. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindakop Pemda Provinsi Papua, Oma Laduani Ladamai, mewakili Gubernur Provinsi Papua usai pemaparan yang disampaikan Kakanwil Antonius M. Ayurbaba menjawab hak kekayaan intelektual dalam mendukung daya saing peningkatan investasi daerah. Bahwa haki ini akan mendorong investasi dan daya saing kita di daerah. Tadi beliau suka kasih contoh berbagai macam, mulai dari pariwisata sampai dengan kekayaan flora fauna kita yang luar biasa. Kita punya buah merah saja, atau dia sudah punya terdaftar ke tidak. Harus kita sudah segera daftarkan. Nah, kita di provinsi sekarang punya tugas yang mungkin Pak Kakanwil, kita besok ada rakyat. Ya. Saya rasa Bapak harus jadi salah satu pembicara di sini. Ya. Ini kan kalau sudah terdaftar, kita bisa komplain, bisa memberikan royalti, manfaat bagi masyarakat kita. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Antonius M. Ayurbaba hari ini 9 Februari mensosialisasikan hak kekayaan intelektual yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perindakop Provinsi Papua mewakili Gubernur Papua serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua. Sosialisasi HKI tersebut digelar di ruang rapat Sekda Provinsi Papua. Mewakili Gubernur Provinsi Papua, Oma Laduani Ladamai membuka secara resmi kegiatan tersebut dengan berterima kasih dan memberi apresiasi kepada Kakanwil Papua atas kegiatan sosialisasi hak kekayaan intelektual yang dilakukan bersama jajaran organisasi perangkat daerah Pemprov Papua. Terima kasih ya sama Pak Kakanwil Hukum dan HAM yang telah menjelaskan kita tentang bagaimana manfaat dari hak kekayaan intelektual, dan ternyata memang selama ini informasi ini tidak kita dapat di pemerintah Provinsi Papua. Dan saya atas nama Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Pak Sekda, Pak Sistem mengucapkan terima kasih untuk Pak Kakanwil. Dan ini akan menjadi semangat bagi kita untuk mendorong bagaimana kita bisa mengakses ya hak kekayaan. Kita akan Pemda akan bekerja keras, terutama saya dari Dinas Perindakop yang katakan membaik UMKM, IKM dan koperasi. Nah, siapa tahu mungkin dengan kita punya kerjasama ini ke depan semakin baik ya. Saya sangat senang dengan beliau karena beliau katakan hak ini akan mendorong untuk investasi yang kita sangat rindukan di Papua sama daya saing daerah. Seberapa besar yang selama ini kan kita terhambat oleh biaya. Ya kan, saya yakin kita akan dorong cepat. Apalagi tadi contoh Kabupaten Jayapura, beliau secara sosialisasi ternyata luar biasa. Dan kita akan dorong untuk kita yang dari provinsi kepada kabupaten lain. Dan saya harapkan nanti besok pada saat kita bikin rapat koordinasi teknis tentang Perindakop UKM dan tenaga kerja, saya undang beliau ya pada saat ini sebagai salah satu narasumber di akhir Februari ini. Kakanwil Antonius M. Ayurbaba di awal materinya sangat berharap dalam sosialisasi ini tumbuh motivasi dan minat untuk membuat karya-karya intelektual, khususnya dalam bentuk hak cipta, paten, desain industri, ataupun yang lainnya, ujar Kakan. Roh dari filosofi batik itu dengan contoh baju ini itu memberikan simbol karismatik dari sebuah kultur kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada peradaban suku-suku tertentu, masyarakat tertentu yang harus dilindungi. Jadi kalau ada yang mengembangkan wajib dong minta izin.
Nah, tapi apa yang kita alami karena tidak terdaftar, tidak bisa dilindungi dari sisi hukum. Masyarakat tidak punya akses juga untuk meminta harus diberikan kompensasi. Usai menyampaikan materi, acara pun dilanjutkan dengan diskusi bersama pimpinan OPD di jajaran pemerintah Provinsi Papua mengenai hasil karya dan budaya serta hasil kekayaan alam. Kanwil Antonius Matius Airbaba berharap dengan sosialisasi ini, Dinas Pariwisata dan dinas lain yang terkait dapat mendorong investasi hak intelektual kekayaan masyarakat adat di tanah Papua. Dengan penjelasan kita hari ini, dengan data awal yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura, saya optimis bahwa target kita untuk melakukan pencatatan pendaftaran hak kekayaan intelektual di Papua untuk tahun 2021 sebanyak 100 bisa tercapai. Tentu hal ini bisa kita lakukan dengan percepatan kinerja, speed up, tapi juga langsung menjemput bola dari apa yang disiapkan data dari Pemda, tapi juga oleh kelompok masyarakat, perorangan dan kelompok yang terorganisir untuk melakukan hak cipta, tapi juga paten, merek, desain industri, hal-hal yang lain berkaitan dengan indikasi geografis bisa dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan kehadiran kami melakukan sosialisasi KI di pemerintah daerah dan pemerintah daerah provinsi menyambut baik, tentu ini menjadi sebuah dukungan yang akan terus kita dorong dan kita kerjakan. Dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga bekerja untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua untuk membangun Papua mandiri dan sejahtera. Kita memberikan perlindungan kepada semua hak kekayaan intelektual masyarakat Papua. Biayanya tidak amat mahal dan itu bisa dijangkau, dan dengan perlindungan ini mereka bisa mendapat kesejahteraan. Saya menyerahkan kepada Pak Kadis dan Pak Kadis akan kita serahkan sertifikat hak apa itu? Hak cipta intelektual ya, hak kekayaan intelektual kepada saudara William Waroya. Ya, kita harapkan ini merupakan satu awal semangat lagi ya. Baik, selamat siang. Untuk pendaftaran hak cipta di Kementerian Hukum dan HAM itu tidak mahal seperti yang selama ini kita bayangkan. Karena di mana kita daftar kita punya hak cipta, hak intelektual itu sudah melindungi kita punya kekayaan alam Papua. Jadi saya sendiri, saya daftar, saya punya kekayaan alam di Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya di Kepulauan Ambai, di mana Pulau Wontonam itu sangat unik, di mana pasirnya sangat panjang sekali. Ketika kalau satu hal yang buat saya terinspirasi untuk roket Pantai Wontonam itu pasirnya yang putih. Ketika air pasang, airnya asin. Tapi kalau air surut, kita gali di sekitaran pasir itu, kita bisa dapat air tawar yang kita langsung bisa nikmati. Jadi di sana tuh saya sering bertanya juga, mereka tidak perlu ambil air lagi dari rumah untuk mereka minum. Tapi mereka di sana sudah disiapkan air langsung. Jadi mereka bawa itu cuma makan saja dan lauk sebagainya untuk mereka piknik di tempat tersebut. Jadi saya mau ajak semua, khususnya kita orang Papua, saya sudah daftar. Jadi saya juga ajak kamu untuk ayo sama-sama daftar, kita punya hak kekayaan supaya tidak direbut lagi oleh orang lain. Saya bisa, kamu juga bisa. Daftar di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua. Papua pasti TIFA.